Dan tolok ukur servis di online itu berbeda dengan servis face to face. Servis face to face itu mimik mukanya, ekspresinya, gesture, sapaannya, silakan duduk, dikasih minum dan sebagainya kan. Tapi servis online itu diukur dari response time. Okay. Saya tanya, dia respon berapa lama nih? Kalau saya tanya sesuatu, kan misalnya Anda jual handuk online, saya tanya tentang handuk ini bahannya apa dan sebagainya. Responnya besok pagi. Udah lewat itu. Baik deh, cari yang lain gitu ya. Udah lewat itu, betul kan? Tapi kalau responnya di bawah 15 menit, masih bagus ratingnya, betul? So, servis semata-mata perlu, tapi wujud dari servisnya, bentuk dari servisnya tergantung jenis usahanya, tergantung pre-sales atau after sales, dan juga tergantung the nature of how we deal with our customers kan. Nah, itu yang harus kita tahu. Tapi yang saya mau definekan adalah banyak orang bilang servis harus memuaskan. Ya, memuaskan pelanggan. Justru itu keliru. Smart Business. Hai Smart Listeners, mungkin kita semua familiar ya dengan istilah pelanggan adalah raja. Mungkin kita ingin sekali diservis, dilayani dengan baik gitu ya oleh toko-toko ataupun mungkin bisnis yang kita beli barang ataupun jasanya. Dan sebenarnya untuk Anda para pebisnis ataupun pengusaha, servis seperti apa sih yang harus kita berikan gitu ya? Apakah yang memang sangat ramah? Atau justru yang sangat baik gitu ya dengan memberikan diskon-diskon. Hari ini kita akan membahasnya secara tuntas dalam podcast Smart Business. Seperti biasa ada Audrey Joanna dan kali ini kita sudah kehadiran Mr. Jensky. Hai Audrey, hai Smart Listeners, kita jumpa lagi. Yes, jumpa lagi dengan topik yang pastinya ini sangat menarik untuk pebisnis dan juga pengusaha. Sangat. Importance of customer service ya. Kalau sekarang rasanya anak-anak generasi millennials, Gen Z ini sangat aware gitu. Kalau belanja, kalau shopping gitu, pengennya servisnya yang luar biasa. Kalau enggak, buy atau mungkin bikin review yang jelek gitu di sosial media. Itu dia. Ya. Right. Gimana tuh Pak Jens melihat fenomena ini? Nah, servis sepanjang masa itu perlu ya. Cuma wujud dari servis itu udah berbeda. Oke, ya. Nah, first of all, yang dimaksud dengan servis itu apa? Kita define dulu ya, supaya kita kotak-kotakkan dulu baru kita bisa tentukan strategi kan. Satu adalah pre-sale service ya. Pelayanan yang bagus menjelang orang beli. Supaya dengan pelayanan yang bagus mendukunglah, mempercepatkan buat orang lebih berkenan mau beli. Okay, so pre-sale service. Satu lagi adalah service yang orang sudah beli. Itu after sale service. After sale service ya. Nah, pelayanan yang kita berikan sebelum orang beli itu adalah tujuan supaya dia beli. Pelayanan yang kita berikan setelah dia sudah beli, misalnya dia setelah beli terus ada masalah dengan ini atau masalah dengan itu, pelayanan supaya dia nggak menyesal dia beli dari kita dan juga dia experience sesuatu yang positif sehingga kalau besok-besok dia mau beli, dia beli lagi dari kita. Repeat order. Okay, so one is the order and the other one is the repeat order. Ataupun kalau tidak repeat order, misalnya beli mobil kan jarang repeat order tuh ya. Dia kenalin ke saudaranya, promosikan gitu itulah ya. So ada pre-sale service dan ada after sale service. Oke, dua. Nah, servis itu sangat tergantung jenis usaha kita. Kadang-kadang ada jenis usaha ataupun jasa di mana kita bisa melayani orang face to face. Orang datang ke toko ya dan sebagainya. Tapi ada juga like you said ya, sekarang orang banyak belanja online. Dan tolok ukur servis di online itu berbeda dengan servis face to face. Servis face to face itu mimik mukanya, ekspresinya, gesture, sapaannya, silakan duduk, dikasih minum dan sebagainya kan. Tapi servis online itu diukur dari response time. Okay, saya tanya, dia respon berapa lama nih? Kalau saya tanya sesuatu, kan misalnya Anda jual handuk online, saya tanya tentang handuk ini bahannya apa dan sebagainya. Responnya besok pagi. Udah lewat itu. Baik deh, cari yang lain gitu ya. Udah lewat itu, betul kan? Tapi kalau responnya di bawah 15 menit, masih bagus ratingnya, betul? So, servis semata-mata perlu, tapi wujud dari servisnya, bentuk dari servisnya tergantung jenis usahanya, tergantung pre-sales atau after sales, dan juga tergantung the nature of how we deal with our customers kan. Nah, itu yang harus kita tahu. Tapi yang saya mau definekan adalah banyak orang bilang servis harus memuaskan. Ya, memuaskan pelanggan. Justru itu keliru.
Apa tuh yang benar jadi Pak James? Kalau saya memuaskan Anda, itu kewajiban saya loh. Oke. Ya. Misalnya nih, kita masuk ke bank. Ada orang bukakan pintu. Ada orang sapa, "Selamat pagi, Bu." Ya, ada bisa saya bantu? "Oh, silakan di counter ini, Bu." Ya, dan tellernya pun, "Selamat pagi, Bu." Ya, itu. Itu service excellence kah? Itu enggak kan ya? Itu hanya ramah tamah kan? I mean, that's just being polite, right? Yes. That's just being courteous kan? Is that excellent service? No. We even tell our children, "Ini tante, panggil tante tuh." Panggil tante. Tante, apakah itu service excellence? Enggak juga sih. Ya. Oke, jadi service excellence bukan sapaan, ramah sama pelanggan, itu kewajiban. Service excellence adalah beri kepada pelanggan bukan apa yang dia expect. Tapi service excellence adalah beri kepada pelanggan apa yang dia tidak expect. Yang dia butuhkan. Dia butuhkan, dia tidak expect, dan wow, keren ya. Misalnya ke bank disapa normal, tapi begitu ke bank ini, "Silakan Bu, ada coffee machine, minum ambil sendiri. Mau cappuccino, mau espresso." Wih, ada juga ya gitu ya. That's beyond our expectation, betul kan? Nah, kita beli barang, ya kita pulang, kalau nggak ada komplain, kita nggak telepon toko. Kita beli kulkas, kita beli televisi, kita beli AC, beli, selesai kan? Pernah nggak Audrey beli televisi di satu toko elektronik, seminggu kemudian orang toko elektronik itu telepon, "Ibu Audrey, gimana Bu, TV-nya masih bagus? Semua tersambung dengan baik? Ibu perlu apa-apa?" "Oh enggak, jadi ada apa-apa Mas?" "Enggak, saya hanya telepon to make sure everything is fine. Your installation went well and you are enjoying the television." "Oh wow, thank you. Pernah nggak dalam sejarah kita beli televisi, kita beli home theater, kita beli AC, kita beli kulkas, orang yang jual itu nelfon kita to find out, are you enjoying what you are using? Beli sepatu, pernah nggak toko sepatu tanya, "Bu, beli sepatu, pakai sepatu ini sudah pakai nggak? Nyaman nggak Bu? Perlu di style apa-apa nggak? Is there anything I can do to help you?" Never. So where's the service excellence? Nggak ada kan? Jadi semata-mata pengen duit kita aja sih. Setelah sudah beli kan hilang. So ini yang mungkin bisa menjadi catatan untuk para pebisnis dan juga pengusaha supaya bisa memberikan excellent service gitu ya. Tapi tadi menarik Pak James katakan bahwa ada pre-sales ya. Ini kan cukup tricky gitu ya untuk kita bisa mendapatkan data atau mungkin menawarkan barang yang tepat kepada orang sebelum mungkin dia memutuskan untuk membeli. Itu gimana sebenarnya caranya, Pak James? Yes, kemarin baru saya bawa training untuk itu ya. Bagaimana caranya dengan kita mengkelompokkan pelanggan kita. Oke. Nggak tahu di perusahaan Anda siapa yang bertanggung jawab untuk simpan database pelanggan. Oke. Nah, database pelanggan itu bisa terbagi dua. Satu, data pelanggan itu, nama, nomor WA-nya, perusahaannya, jabatannya, dan sebagainya. Satu lagi data transaksi. Pelanggan ini selama ini sudah beli berapa kali, apa yang dia beli, nilainya, kapan dia beli, frekuensinya, dan sebagainya. Oke. Syukur-syukur dua data ini jadi satu. Tapi kadang-kadang data ini disimpan oleh orang sales, tapi data ini disimpan oleh bagian accounting. Oke. Dan dua data ini nggak ada nih. Ya, sehingga orang sales tidak bisa analisa. So, if you want to find out what else can I offer to my customer, kita harus combine data ini, dan data ini harus dikelompok-kelompokkan nih. Siapa pelanggan yang dulu pernah beli dari kita secara konsisten, tapi 6 bulan terakhir nggak pernah beli dari kita. Ada kabarnya lagi ya. Siapa yang pelanggan yang selama ini belanja 1 tahun 3 kali dengan nilai di bawah 5 juta? Siapa pelanggan yang belanja di atas 5 juta? Siapa pelanggan yang dalam 1 tahun ini belanja 3 kali di atas 5 juta? Siapa pelanggan yang setiap kali ada launching produk model baru, dia beli model barunya itu? I mean, do you have those categorizations? Kalau nggak ada kategorisasi seperti itu, bagaimana kita analisa? Bagaimana kita analisa berdasarkan nama? Apa yang mau dianalisa? Kayaknya orang Batak kaya, orang Cina pelit, kan susah kita. Orang Jakarta Utara Royal, Jakarta Timur pelit, kan susah. Berdasarkan nilai transaksi, volume transaksi, dan apa yang dia beli kan. Dari sana kita tahu buying pattern-nya, apa yang dia beli, apa yang dia tidak beli. Katanya
orang ini berpenghasilan begini, kok yang dia beli produk begini ya? Mismatch ya? Kalau dia bukan beli dari kita, jangan-jangan dia beli dari orang lain. Nah, kenapa orang lain? Kenapa nggak ke kita? Nah, ya, kayak gitulah. Nah, jadi siapa di tim Anda yang bertanggung jawab atas mengkelompok-kelompokkan data? Siapa yang bertanggung jawab untuk menganalisa data? Karena itu kan perlu keterampilan khusus tuh. Yes. And most sales people can't figure out what they see in the report. Itu yang mungkin jadi PR sekarang, dan mungkin Pak James bisa sering-sering melakukan workshop ataupun mungkin seminar tentang hal ini, karena ini sangat dibutuhkan. Kan kita kadang udah kaya datanya, cuma nggak bisa ngolahnya. Betul. Itu yang sayang sekali ya. Nggak bisa ngolah, nggak bisa lihat opportunity dari data itu. Benar, nggak bisa lebih detail melihat peluang yang ada. Dan mungkin yang terakhir tadi kan kalau dari pre-sales, kalau after sales ini juga cukup challenging, karena kita inginnya sih ada repeat order atau mereka bisa menyuarakan produk-produk kita gitu ya. Sekarang kan juga lagi zamannya sosial media, Pak James. Gimana caranya gitu ya supaya kita bisa memberikan customer experience yang berbeda after sales-nya? Dan mungkin apa sih yang harus disentuh? Apakah sisi emosional ini juga harus ditingkatkan gitu ya di bagian ini? Ada dua macam, satu yang offline, satu yang online lah ya. Yang offline itu kan kita selalu suruh orang sales kita sering-sering kunjungi pelanggan. Ya. Dan orang sales selalu tanya, kemarin sudah kunjungi sih, mau ngomong apa? Apa yang dia ngomong? Ya, pokoknya mampir say hello aja. Dan ya, to us is simple ya, mampir say hello ya. Tapi orang sales itu mikir, jauh-jauh ke sana say hello, kemudian I look at you, you look at me, nothing else to say gitu loh. Ya kan? Dan pelanggan juga heran, ngapain lu datang terus, betul kan? Nah, jadi kita tidak memberi orang sales kita peluru atau konten atau berita baik untuk bawa ke pelanggan. Just go and say hello. Dan dari sana ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, ngorek-ngorek mana opportunity-nya. Nah, ada orang sales bisa, kebanyakan orang sales nggak bisa. Sama di sosmed juga, agar supaya kita consistently hadir di sosmed. Ada ilmu yang namanya content creator, betul kan? Ada ilmunya loh, content creator. Apa aja konten yang kita mau pasang supaya sesuai dengan minat target market kita, dapat respons yang bagus, dapat komen yang bagus, dan dapat likes yang banyak dan sebagainya. Kan ada ilmu content creatornya. Nah, orang sales disuruh kunjungi customer, tapi dia bukan content creator, dan dia tidak kasih konten oleh creator. Karena untuk offline nggak ada content creatornya. Jadi lu kunjungi ngomong apa? Nggak tahu, pokoknya basa-basi aja. Pantesan pergi juga sia-sia. Ya kan? So, you need a reason to go and do something and give something in terms of gift atau in terms of information, update, supaya customer bilang, thank you for coming ya. Your presence added value loh today. Ya, itu who's responsible for that? Kalau enggak, what is service excellence? Jadi harus diperkuat lagi reasonnya seperti itu ya, semua listeners ya, sehingga jangan sampai customer kita nih mikir ini pasti karena pengen ada barang yang mau dijual gitu ya. Itu dia bolak-balik datang kan minta order doang. Benar. Jadi semoga kita juga bisa menemukan cara yang tepat gitu ya untuk menghilangkan mindset dari calon klien kita. Dan pastinya semoga perbincangan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan customer service kita. Seperti yang Pak James katakan, bahwa kita harus bisa memberikan excellent service yang unpredictable dan pastinya bisa memberikan experience yang berbeda yang tidak bisa didapatkan di toko-toko lain ataupun di bisnis lain. Kalau begitu, terima kasih Pak James, sehat selalu. Sampai kita ketemu di episode berikutnya, dan small listeners jangan lupa ya untuk follow Instagram kami di @radiosmartfm959 dan juga subscribe channel YouTube kami dan juga follow akun Spotify kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Smart Business. Lead you better.